Kemitraan ASEAN dengan negara-negara mitra mencerminkan berbagai karakteristik penting. Yang pertama, kerjasama ekonomi dan perdagangan. ASEAN telah menjalin hubungan ekonomi erat dengan banyak negara mitra melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi. Misalnya, ASEAN memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan India. Nah, perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan, memperluas akses pasar, dan menarik investasi asing. Melalui kemitraan ini, negara-negara ASEAN mendapatkan akses lebih mudah ke pasar besar dan sumber daya yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Yang kedua, kepentingan berbeda. Setiap negara mitra memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda ketika bernegosiasi dengan ASEAN. Tiongkok misalnya, yang tertarik untuk memperluas pengaruh ekonominya di Asia Tenggara dan mendapatkan akses ke sumber daya dan pasar regional. Sedangkan Jepang dan Korea Selatan mungkin lebih fokus pada kerjasama teknologi dan investasi. Nah, sedangkan India lebih tertarik pada peluang pasar dan kerjasama strategis di bidang keamanan. Nah, perbedaan ini seringkali mempengaruhi dinamika dan arah perjanjian kerjasama. Yang ketiga, pendekatan multilateral dan bilateral. ASEAN menggunakan pendekatan baik secara multilateral maupun bilateral dalam perjanjian kemitraan. Secara multilateral, ASEAN terlibat dalam forum seperti ASEAN Plus 3 yang mencakup Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Pendekatan ini memungkinkan ASEAN untuk berkoordinasi dengan berbagai negara mitra sekaligus dalam forum yang lebih luas. Selain itu, ASEAN juga menjalin perjanjian bilateral langsung dengan negara-negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan menciptakan kesepakatan yang lebih terfokus. Pembentukan kemitraan ASEAN dengan negara-negara mitra didorong oleh beberapa faktor. Faktor pertama, negara-negara ASEAN mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan mereka mencari cara untuk memanfaatkan peluang di pasar global. Kemitraan dengan negara-negara besar memungkinkan ASEAN untuk membuka pasar baru, menarik investasi asing, dan memperluas kapasitas produksi. Negara-negara mitra juga melihat Asia Tenggara sebagai pasar yang berkembang dengan potensi besar yang membuatnya tertarik untuk dijadikan tujuan investasi. Yang kedua, ASEAN menghadapi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, dan isu-isu sosial. Nah, kemitraan dengan negara-negara mitra ini memberikan ASEAN akses ke teknologi, pengetahuan, dan sumber daya yang dapat membantu mengatasi tantangan ini. Misalnya, kerjasama dalam bidang teknologi hijau dengan Jepang atau Tiongkok dapat membantu negara-negara ASEAN dalam mengatasi masalah lingkungan. Faktor ketiga, posisi strategis Asia Tenggara di persimpangan jalur perdagangan internasional menjadikannya sebagai kawasan yang penting dalam geopolitik global. Negara-negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan ini. ASEAN membentuk kemitraan dengan negara-negara besar untuk menjaga keseimbangan kekuatan, memperoleh dukungan, dan memastikan bahwa kepentingan mereka tidak terabaikan dalam konteks global. Asia Tenggara memiliki posisi yang strategis dan penting dalam politik ekonomi global karena beberapa alasan. Alasan pertama, Asia Tenggara terletak di jalur perdagangan utama dunia, seperti Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Nah, posisi ini membuat kawasan ini sangat penting bagi perdagangan internasional, baik untuk ekspor maupun impor barang-barang yang penting. Yang kedua, negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ini menjadikannya sebagai pasar yang sangat menarik bagi investasi global. Ini menjadikannya sebagai pasar yang menarik bagi investor global. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat juga menjadikan kawasan ini sebagai pusat produksi dan konsumsi yang penting. Yang ketiga, ASEAN aktif dalam berbagai forum internasional dan regional, seperti APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik.
G20, dan forum-forum lainnya. Ini menjadikan ASEAN memiliki keanggotaan ini meningkatkan kemampuan ASEAN untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan global dan memperkuat posisinya dalam diplomasi ekonomi. Secara keseluruhan, kemitraan ASEAN dengan negara-negara mitra dan posisi Asia Tenggara dalam politik ekonomi global mencerminkan dinamika yang kompleks dan beragam, yang berperan penting dalam membentuk landscape ekonomi dan politik internasional saat ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.